Gue mau gaji gue full, ya gue harus cipta. Kan nyelip di sini nih tuh, masih bisa nih ada rongga di sini tuh. Yoi, balik lagi sama gue, Awan Sueb. Gue hari ini pakai baju Indonesia karena kita mau memperingati 17 Agustus. Yoi, Hari Kebangkitan Nasional. Cintai rakyat Indonesia. Cintai rakyat Indonesia. Cintai negeri Indonesia. Ini ada berita dari banyak sih, lu boleh cek. Itu ada di Tempo, ada di CNN, macem-macem. Itu ada berita hits masker seharga 22,2 miliar. What? Masker, nih bingung gue nih, mahal amat masker maksudnya. Itu wujud maskernya bertabur berlian ditampilkan di sebuah pabrik perhiasan mewah di Moza, Israel. Itu beritanya kemarin, itu 11 Agustus. Nah, kalau sekarang tanggal 16, berarti baru 5 hari yang lalu ya. Berlian itu menjadi masker yang terbuat dari emas dan bertahtakan berlian itu menjadi termahal di dunia. Lantaran dibanderol dengan harga 1,5 juta US dollar atau sekitar 22 miliar. Wih, gila ya. Mahal coy masker. Enggak, yang gue bingung kenapa mahal amat nih masker, ya kan? Fungsinya buat apaan, ya kan? Ini ada beritanya sini, pengrajin perhiasan Israel. Israel membuat masker virus corona paling mahal sedunia seharga 1,5 juta US dollar, ya kan, sekitar 22,2 miliar untuk klien anonim asal Amerika Serikat. Nah, masker ini terbuat dari emas 18 karat bertahtakan 3,6 ribu berlian hitam dan putih. Anjay, kayak acara Deddy Kobuzer. Di dalamnya dilengkapi filter N99. Ini N99 apaan nih? Perlindungan untuk si pemakai. N99 perlindungan untuk si pemakai, kata Isaac Levy, pemilik brand perhiasan Yevel. Ini bacanya apa nih? Yevel. Andi ngomong nih, saya kira pembeli tidak akan memakainya ke supermarket, tapi dia akan memakainya sesekali. Saya yakin. Itu kata si Lepi tuh. Enggak, ini masker. Keunggulannya apa ya masker? Ame bedanya masker yang gocengan. Kan masker fungsinya buat nutupin ya, karena emang sekarang lagi pandemi ya kan, buat perlindungan gitu kan, katanya ada corona kan katanya, kan gua nggak tahu bentuknya kayak gimana. Nggak, fungsinya bedanya sama yang mahal tuh apa gitu. Ini berlian cuy, pasti berat ya kan, Israel yang buat. Jadi gua nggak ngerti tuh tujuannya apa. Ini gue lanjut baca ya. Klien yang memesan masker mahal itu adalah kolektor seni Cina yang tinggal di Amerika Serikat. Oh, asalnya ini investornya asalnya Cina tapi tinggalnya di Amerika. Dia adalah pelanggan kami, sangat menawan, ramah, kaya raya dan suka tampil mencolok. Ya kaya raya lah, 22 M.
Siapa yang mau beli gitu kalau bukan orang kaya kan? Orang kaya yang norak. Buat apaan gitu kan? Mendingan lo ngasih, ini buat orang Cina si itu bukan rasis nih, mendingan lo ngasih sumbangan ya kan, beras sama orang-orang yang butuh ya kan, dibanding lo buat masker yang sampai harga 22 miliar. Dia berencana mengirimkan masker itu secara langsung ketika sudah rampung pada Oktober mendatang. Oh masih Agustus, September, Oktober, iya masih 2 bulan lagi tuh. Yang dikerjakan tim berisi 25 pengrajin. Mungkin terkesan pamer katanya, kekayaan di tengah ekonomi sulit. Namun bagi Lepi, ini adalah karya seni buat banyak orang. Ini mungkin masker paling mahal sedunia dan itu hal yang besar. Enggak, menurut gue bukan karya seni. Seni itu nggak harus mahal, bener. Kalau begitu dia caranya dia norak, dia mau mejeng ya kan. Gua kaya nih men, ya kan. Gua kalau punya duit 22 miliar mendingan buat nanem, gue beli tanah ya kan. Gue beli kontrakan apa ya, gue duduk aja itu main burung ya kan, tinggal nagih, bayar kontrakan dong ya kan? Tinggal gitu-gitu doang. Apa ya, gue bagi beras tuh ya kan, tas tulisannya hamba Allah gitu kan tulisannya. Nggak, gue nggak mau apa mencolok gitu kan. Kalau nih orang kaya nih songong, gue bingung deh maunya apa gimana ya. Dia ngebantu juga sih, ngebantu si Lepi nih. Namanya lagi pandemi gini, mungkin Lepi ini kan pengrajin apa namanya, pengrajin emas kali ya. Gue udah lihat nih proyekan ya kan, kenapa enggak nih gue garap ya enggak. Kalau gue mau murah ya gue pacul deh tuh, gue cari emas yang murah ya gue gali deh tuh ya kan, gue jalan. Cuman nih gimana ya, bingung juga gue. Kenapa harus buat yang mahal gitu kan? Atau lo bisa buat yang murah gitu. Terus sekarang bedanya apaan? Ini ampuh, dibilang beritanya itu ampuh buat ngelawan corona gitu. Ampuhnya di mana? Lu beli masker gocengan tuh yang hijau yang suka ada di pom bensin tuh, kan goceng tuh harganya tuh. Ceban 3 ya kan. Bedanya apa gitu? Lu masker nih, lu pakai ya kan, masker yang berlian lu pakai gitu naik motor terus ada corona nih lewat ya enggak. Oh, masker tuh mahal punya tuh, gue cabut gila gue cabut. Ini tuh mau penyakit dia milih-milih kan, kagak iya kan, masih di corona dipegi. Wah nih berarti kalau misalkan dia masuk nih ke Gojek atau Grab ya kan, ya ojek online, didateng terbang, woi masker nih murah nih, masker gocengan ya kan, gue masuk nyelip ya sama aja, masa jadi nyelip kan, bego. Katanya kan corona kecil ya kan, kecilnya itu lebih dari mikro. Lah masker kan nyelip di sini deh tuh, kan masih bisa nih ada rongga di sini tuh, kecil ya kan, rongga tipis itu, ya masuk kayak masuk. Terus bedanya apa? A few moments later. Mahal, kaya itu sekitar berat loh, sampai berapa puluh gram loh, berapa puluh kilo. Emas berlian coba, berlian namanya ini berat loh. Sekarang kita pakai masker yang gocengan aja, ginian kita kuping sakit tuh, yang belakang ya kan, kuping kita pegel. Nah apa ini gimana masker yang berlian ya kan, itu lu jalan tiap hari bisa nunduk begini tuh. Pulang nih lu pulang tuh sampai rumah, Neng, abang mau makan nih, pala lu nunduk kayak, Neng, abang mau Indomie, pala lu begini, kenapa? Lu pegel, habis pakai masker berlian tuh, jalan lu begini aja dia nunduk.
lu nunduk aja. Ini gue nggak habis pikir tuh. Ya saran gue sih mendingan lo bagi-bagi sembako deh dibanding lo buat masker berlian ya kan. Gue bingung tuh, sayang duit lo, sayang. Daripada lo nyombong ya kan, lo masuk neraka, mendingan lo ikhlas, lo nyumbang ya. Tapi keren juga sih, keren, maksudnya dia bantu. Misal mungkin 25 pengrajin nih paak ya kan, kering. Cuman masih ada orang yang lebih paak. Lu sifat basicnya kan si Lepi ini, Lepi pengusaha ya kan. Tajir dong basicnya ya, dia kuat lah tuh buat angkat setahun ya kan, ngelewatin pandemi. Lalu nggak ngeliat yang emang bener-bener kering, yang emang dia nyari duitnya pakai duit harian, coba. Itu kesian. Kenapa nggak lu alihin ke situ ya kan? Sayang. Kayak gue nih, gue kerja nyeles ya kan, nyeles rokok. Ya gue mau gaji ya kan, ya gue harus chip target dong, wajar ya kan, karena apa? Ya perusahaan ngeluarin duit kan nggak mungkin lo ngeluarin duit gitu aja. Jadi kan harus ada income, ya itu makanya gue kejar di target rubu-rubuan ya kan. Gue mau gaji gue full, ya gue harus chip target kan gitu, gue harus perform ya gak? Karena kalau lo nggak ngapa-ngapain ya kan, nggak punya apa-apa. Di masa perusahaan lo ngelihat lo, wah kinerja lo jelek bos, masa iya gue bayar ya kan, lo nggak ngasilin duit nih buat gue tendang aja deh, ya nggak masalah juga. Ya karena mereka pengusaha men, bisnis ya kan. Bisnis dia ya rokok, retail. Ya kalau ini kan berlian, mau buat si Lepi ya kan, ini omset dia, gue harus kejar target ya kan. Ada gawean mumpung nih. Jadi gue mikirnya pro dan kontra sih. Ada baiknya, ada songongnya. Baiknya dia ngebantu, mungkin banyak tuh pengrajin ya kan, timnya dia ngebantu tuh pengrajin. Yang kedua dia songongnya ya, kenapa nggak lo kasih aja udah gitu. Tapi nggak juga sih ya. Ya lo mau duit, ya lo harus usaha, begitu mungkin tujuannya. Cuman kan ini pandemi, ya kan. Kalau dibilang beritanya corona, ampuh buat ngelawan corona, itu mahal. Berarti corona tuh takutnya sama orang kaya kali ya, sama barang-barang mahal gitu kan. Kalau barang-barang murah itu corona berani tuh, gue rasa tuh nempel di handphone ini, handphone Nokia ya kan, Nokia jadul. Wah handphone murah tuh, gue nemplok hampir rumahnya ya kan. Terat kan nggak juga. Wah tuh iPhone 15 tuh yang belum keluar ya kan, gue ngeri juga tuh lampir situ kan, nggak juga. Ya dia nempel aja udah di mana-mana. Gini sih pesan buat si Lepi, ya lo bersyukur, lo alhamdulillah ya kan masih ada rezeki di pandemi ini, lo dapat gawean tuh cakep, ya lo kerjain deh ya kan. Jangan sampai masker nih udah jadi pas dipakai ame orangnya, gue mesen berliannya 50, kok yang ada 48 ya kan. Nah lo pelanggaran, lo makan hak orang lo namanya. Itu nggak bisa tuh begitu, Lep, hati-hati. Jangan nyelewen deh, maksudnya lo dia mesen berliannya bentuknya hitam putih, lo jangan bikin merah. Tadi bingung, gue perasaan gue mesen warnanya putih nih berlian, kok jadi warna merah ya. Wah nggak bener nih si Lepi nih, ya kan. Buat si pengusaha Cina sih, ya keren sih menurut gue ya pro kontra juga sih lo. Tapi ada baiknya juga gue ngelihat lo, jadi mereka punya kegiatan lagi gitu kan di pandemi ini. Ya khususnya buat di Indonesia,
Coba lu boleh update deh. Gue tinggal Jakarta nih. Di Jakarta aja yang tadinya red zone ya kan sekarang black zone. Yang red zone aja gue itu kesannya udah ngeri ya kan. Ini apalagi yang black zone. Waduh. Sampai black zone kan serem juga kan. Ya gue sih berdoa sih semoga Indonesia khususnya Jakarta gitu kan, pandemi mudah-mudahan hilang deh. Kesian ekonominya pada kering gitu kan, kayak gue gitu. Bukan gue curhat nih, cuman gimana ya, cicilan ada kan, belum lagi ada utang. Ya gimana kan harus clear, mudah-mudahan hilang deh corona. Lo mesti berdoa sama-sama tuh ya kan. Nah kalau buat yang si orang Cina, makasih banyak juga deh. Mungkin di sisi gelap lo yang lo norak, lo niat lo buat ngebantu orang tuh bagus. Nggak apa-apa juga. Buat Lepi lo makasih banyak tuh sama pengusaha. Jangan nyeleweng deh, lo kerja yang bener ya kan, lo kelarin. Pokoknya sesuai pesanannya, jangan lo belok-belokin, udah. Lu harusnya bersyukur karena lu masih ada pekerjaan gitu kan. Lu harus ngelihat yang lain tuh, masih banyak tuh yang nggak kerja. Ya, nah buat pemerintah bantuannya semoga nyampe di warga-warganya. Jangan sampai ada yang nggak nyampe deh tuh. Banyak tuh celotehan kecil ya kan. Ada yang nggak nyampe, nggak. Nih gue sih gimana ngeliat ya. Ada yang bilang pakai data lama, data baru, cuman ya udahlah. Lu syukurin aja, nggak usah lu teriak-teriak ya kan. Rezeki lu nggak kemana kasarannya kan gitu. Pokoknya lu ikutin aja SOP-nya. Social distancing ya lu ikutin social distancing ya kan. Lu salaman, jaga jarak segala macem tuh lu ikutin deh. Cuci tangan ya kan. Udah sih itu aja. Ya semoga bulan depan dekat-dekat depan kita lebih baik lagi lah buat Indonesia. Ya kan? Ya 17 Agustus tahun ini ya kita mungkin nggak bisa semua ngerayain. Biasanya kan kita ada lomba-lomba ya kan. Mungkin nggak semua tempat ada ngadain lomba ya kan, berani. Ada di beberapa tempat doang. Ya ikutin aja deh aturannya. Pengen sih hati kita pengen merdeka gitu kan. Yaudah lo cara lo merdeka ya lo pasang bendera kayak lo cat rumah lo kayak jadi merah putih ya kan, genteng lo kayak lo cat jadi merah putih, nggak masalah, yang penting hasrat lo udah keluar. Indonesia terima kasih, cukup sekian.